Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah anak-anak semuanya, ya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita awali pembelajaran ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga sekali lagi dengan bacaan basmalah maka pembelajaran ini bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang punya nilai kebaikan yang di situ kok tidak dimulai dengan bacaan basmalah bahwa aktok, maka akan terputus barokahnya. Nah, karena kita belajar ini merupakan tugas mulia dan kewajiban kita, ya, karena dalam Islam itu belajar itu wajib, ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, maka itu wajib. Kalau kita sengaja tidak mau belajar padahal ada kemampuan, ada waktu, ada biaya, ada bekal dan sebagainya, kita sengaja nggak mau, maka kita berdosa. Oke lah, kita lanjutkan dari materi minggu lalu yang sudah saya sampaikan, yaitu kita lihatkan pada surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fa amma mongko anapun wong, fa amma man mongko anapun utahe wong sakulat kang abot atau yang berat apa mawazinuhu timbangan amal apike wong, fahuwa mongko iku utawi keduwe man fi isyatin ing dalem isyah kehidupan radiyatin kang memuaskan. Wa amman lan anapun wong khaffat kang ringan apa mawazinuhu timbangan amal apike wong, fa ummuhu mongko nggon baline wong hawiyatun iku neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, wa ma adraka lan ana ta ngerti sira Muhammad ma iku apa hiyah utawi neraka hawiyah, narun hamiyah yaiku api utawa geni hamiyatun kang panas. Telah. Jadi pada ayat yang ke-6 sampai ke-11 ini sudah terputus dari fenomena alam, ya. Tapi ini merupakan bagian akibat, ya. Akibat ketika kita hidup di dunia, ya, untuk kita bagaimana kondisi kita di akhirat kelak. Ada orang yang di dunia itu sakulat mawazinuhu, berat timbangan amal kebaikannya. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dengan kata lain orang yang banyak berbuat ketaatan, ketundukan, kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa maka orang tersebut itu fi isyatin dalam satu kehidupan radiyatin yang memuaskan atau kehidupan yang Allah ridho. Nah, kalau Allah ridho itu ya memuaskan. Jadi kita sangat
menjadi orang yang betul-betul bahagia lahir dan batin kalau Allah itu ridho. Fi isyatin radin, dalam satu kehidupan radiyatin yang Allah ridho. Di mana itu? Ya di kemudian hari atau biasa disebut di Jannatun Naim atau surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi isyatin, dalam kehidupan radiyatin yang memuaskan. Nah, surga yang penuh dengan kenikmatan ya digambarkan banyak sekali simbol-simbol surga itu ya. Misalkan di surat Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la, bukan, maaf ya. Di surat Al-Ghasyiyah ya. Di sana sebutkan bagaimana orang yang hidup dalam keadaan sulit ataupun yang tidak mendapatkan ridho, tapi ada juga kehidupan yang mendapatkan ridho. Misalkan wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Ya, surat Al-Ghasyiyah itu kan. Wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah pada hari itu na'imah. Ya, merupakan wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Lisa'iha radiyah, karena usahanya di dunia itu radiyah, mendapatkan ridha Allah. Itu akan dinikmati juga. Maka fahuwa fi isyatir radiyah, ini juga kehidupan yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika amal baiknya banyak. Wa amma man khaffat, sebaliknya orang yang khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan amal baiknya. Jadi mawazin itu timbangan-timbangan amal ya. Cuma di sini oleh para ulama karena setelah khaffat mawazin, setelah ada man khaffat mawazin itu fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu neraka hawiyah, itu karena yang ringan amal baiknya, sementara amal su'nya, amal jahatnya itu lebih dominan, atau kalau ditimbang itu lebih banyak ya, itu amal su'nya atau amal jeleknya. Karena itu amal jeleknya banyak, maka fa ummuhu hawiyah, ummunya ataupun tempat kembalinya. Ummun itu kalau arti latarnya kan induk. Induk itu digambarkan misalkan saja ya, atau ibu ya. Ibu ya, kita itu punya ibu, maka kita lahir dari ibu, dan biasanya ketika kita itu dalam setiap kesehariannya itu juga kita mengadu atau menyampaikan informasi, ataupun juga kita lebih dekat pada ibu itu. Atau mungkin kalau ayam ya, ayam itu ya bisa dikenal ummun itu induk gitu. Jadi kalian tahu misalkan saja ayam itu punya anak ya, maka ketika anaknya itu mendengar suara yang menakutkan, maka dia akan lari menuju ke ibunya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu namanya umum. Nah, ini tempat kembalinya, artinya ketika ada sesuatu, maka di sini biasanya kembalinya itu kepada induknya atau ibunya. Nah, orang yang perbuatan jahatnya itu kuat ataupun dominan, sementara perbuatan baiknya itu ringan timbangannya, maka nanti menginduknya, kembalinya itu ke hawiyah. Kemudian Rasulullah memberikan pertanyaan pada Rasulullah, wa ma adraka ma hiya, wahai Muhammad, tahu enggak kamu apa itu hawiyah? Ma iku apa? Hiya itu aslinya, haknya itu yang perlu dipahami, haknya itu bukan hak dhamir ya. Haknya bukan hak dhamir, haknya itu hak lisakat. Karena itu ada wakaf berhenti, maka hiya kemudian ada tambahan hak hiya. Jadi bukan hak dhamir, dan juga tidak ada titik duanya karena bukan tak marbutoh. Memang bacaannya sama,
hawiyah dengan mahiyah, tapi harokatnya berbeda. Kalau yang hawiyatun itu namanya neraka. Kalau mahiyah itu ma itu apa, hiya itu domir yang kembali ke mufrodah ataupun tunggal tapi muannas ya. Hiya ya. Apa itu hawiyah? Jadi karena nafasnya itu ada, maka kemudian ya seakan-akan ada haknya. Mahiyah. Allah jelaskan narun hamiyah, yaitu api, narun api, hamiyatun yang panas. Yang biasa juga dinamakan mungkin neraka jahanam, itu juga apinya juga panas. Neraka sa'ir itu juga apinya juga panas. Ya semua neraka-neraka itu yang apinya itu panas, cuma mungkin ada tingkatan-tingkatannya, panasnya itu sejauh mana gitu ya. Ini karena surga juga ada tingkatan-tingkatan, neraka pun juga ada tingkatan-tingkatan ya. Ada yang namanya neraka wail ya, fawailul lil musallin, maka neraka wail atau kecelakaanlah bagi orang yang sholat ya, apa alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang yang sholatnya itu lalai ya. Anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan ya, itulah materi untuk menyempurnakan minggu yang kemarin, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Jadi dari surat Al-Qari'ah ini bisa kita simpulkan satu, bahwasanya 1 sampai 5 ini merupakan fenomena alam yang kita yakini ataupun kita harus iman itu pasti terjadi. Cuma kapan waktunya, wallahu a'lam bishawab, kita nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, bahwasanya setelah kehidupan maka ada kehidupan baru lagi. Kehidupan baru lagi berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia. Karena kalau di dunia itu sebagai ladang kita untuk beramal, maka kehidupan setelah kita di dunia adalah merupakan ladang kita untuk memetik amal kita. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pikiran kita, mata kita, hati kita, kaki kita, tangan kita, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilambangkan, digambarkan dengan nanti amal-amal saleh yang ditimbang atau mungkin dibobot lah gitu. Bagi orang yang timbangan amalnya baik itu banyak, maka otomatis dia tidak akan mencicipi api neraka. Tapi bagi orang yang amalnya baik itu sedikit, amal jahatnya banyak, maka otomatis dia akan kembali ke neraka hawiyah. Yang itu mesti saja nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman berapa tahun, wallahu alam, kita nggak tahu sama sekali. Kemudian ada penjelasan tentang siapa atau apa itu hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Itulah poin-poin yang perlu kita pahami, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta untuk mengamalkan kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon tetap bisa ditulis dan kemudian dimaknai dengan cara pegon yang baik, tidak perlu terlalu mirip ya. Jangan, maksud saya sebab nanti ketika menulis itu jangan kemudian garis-garis yang sudah ada seperti garis pinggir itu diterjang begitu saja ya. Karena menulis ini ya diharapkan tulisan yang baik, yang mudah dibaca dan melatih tangan kalian untuk mencintai tulisan-tulisan yang baik dan mudah dibaca. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.